Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prastiti Sri Lutfi Hasni dengan NIM 12421000123. Saya dari kelas 1A. Di sini saya akan melaksanakan UTS dari mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Saya akan menjawab mengenai apa sih sejarah peradaban Islam. Sejarah peradaban Islam yakni kejadian-kejadian di masa lampau atau peristiwa yang terjadi di masa silam, yang dimana diabadikan pada saat itu sampai saat masa sekarang juga. Islam juga yaitu salah satu pokok kekuatan dan sebab timbulnya suatu kebudayaan yang mempunyai sistem teknologi, sistem bangunan, seni rupa, sistem kenegaraan, dan ilmu pengetahuan yang luas dari zaman dulu hingga zaman sekarang yang sangat semakin maju dan kompleks. Contoh perkembangan peradaban Islam di masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin yang berpengaruh terhadap kemajuan Islam. Jadi Khulafaur Rasyidin ini itu merupakan salah satu sahabat dari Rasulullah SAW seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Adapun juga secara harfiah, Khulafaur Rasyidin ini diartikan sebagai pemimpin yang mendapat petunjuk. Jadi Khulafaur Rasyidin ini membangun peradaban Islam, dan Khulafaur Rasyidin juga berhasil membantu peradaban Islam tersebut dengan cara mengkonsolidasi dan mengkonstruksi landasan politik bagi masyarakat muslim. Adapun juga Abu Bakar juga berhasil menumpas kaum murtad setelah Rasulullah SAW wafat. Dan adapun juga Umar bin Khattab, yaitu menjamin hak warga negara dengan cara menetapkan prinsip demokratis dalam kekuasaan dengan menjamin hak yang sama bagi setiap warga negara. Pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana dampak hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah terhadap perkembangan Islam, dan jelaskan juga dari aspek politik, sosial, ekonomi dalam Islam. Jadi saat Nabi Muhammad SAW ini berhijrah, sangat diterima dan mendapatkan dukungan yang banyak atau lebih besar dari berbagai suku dan komunitas pada zaman tersebut. Jadi memungkinkan juga Islam ini berkembang dengan cepat dan mencapai pengaruh yang lebih besar di wilayah Arab. Nah, kenapa bisa mempengaruhi dengan cepat atau besar di wilayah Arab? Yang pertama yaitu dari aspek politik. Nah, jadi Nabi Muhammad SAW ini menjadi kepala negara Islam di Madinah dan menjadi pemimpin masyarakat Islam pada zaman tersebut. Kalau dengan bahasanya itu menjadi presiden lah ya. Nah, Nabi Muhammad ini juga mendapatkan piagam Madinah yang lahir dari perjanjian Rasulullah SAW dengan penduduk asli bangsa Arab dan Yahudi menjadi dasar negara Islam pertama. Nah, jadi piagam ini juga mengatur hak asasi manusia atau persatuan dan kebebasan beragama dalam hal politik. Nah, yang kedua ada dari aspek sosial. Jadi Nabi Muhammad ini juga mempersaudarakan kaum muhajirin atau kaum ansor dan menganjurkan mereka untuk saling menjalin persaudaraan yang baik. Nah, jadi beliau juga mengatur organisasi masyarakat apabila yang memeluk Islam. Dan yang terakhir ada dari aspek ekonomi. Nah, Nabi Muhammad ini juga mendirikan pasar di dekat Masjid Nabawi. Nah, untuk membangun perekonomian rakyat. Jadi untuk beberapa orang yang memasuki masjid atau yang melewati ke masjid itu kan pasti bukan 1-2 orang doang. Jadi itu juga Nabi Muhammad membangun aspek jalannya kehidupan di pasar gitu lah. Jadi bukan hanya untuk melewati masjid doang. Jadi setiap ke masjid juga pasti melewati pasar tersebut untuk membangun perekonomian negara Islam pertama. Ada pertanyaan yang ketiga yaitu membandingkan perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah dan dinasti Umayyah. Jelaskan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan perkembangan ilmu pengetahuan di kedua masa tersebut. Jadi perbedaan antara dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah ini adalah fokusnya pada kebijakan ekspansi, sistem pemerintahan, dan budaya. Nah, sedangkan dinasti Umayyah ini lebih mementingkan keperluasan wilayah dan kekuasaan. Sedangkan dinasti Abbasiyah lebih fokus pada perkembangan ilmu pengetahuan dan budaya. Jadi perkembangan ilmu pengetahuan pada dinasti Abbasiyah ini lebih maju dibandingkan pada masa dinasti Umayyah. Yang pertama, bidang ilmu yang berkembang pada dinasti Abbasiyah ini, ilmu pengetahuan yang berkembang meliputi ilmu-ilmu keislaman, ilmu sosial, dan sains. Di bidang ilmu-ilmu agama, dinasti Abbasiyah juga mencatat dimulainya sistemasi beberapa cabang keilmuan seperti tafsir, hadis, dan fikih. Dan yang kedua, sumber perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi pada dinasti Umayyah, ilmu pengetahuan perkembangan melalui penerjemah buku-buku dan bersumber pada akal ilmunya, jadi langsung ke sumbernya. Untuk pertanyaan keempat yaitu apa yang dimaksud dengan zaman kecemasan Islam? Sebutkan tokoh-tokoh ilmuwan muslim yang berkontribusi besar pada zaman kecemasan Islam serta bidang yang mereka kembangkan. Jadi zaman kecemasan ini adalah masa kejayaan Islam yang banyak melahirkan ilmuwan muslim yang memberikan sumber besar terhadap kemajuan ilmu pengetahuan. Nah, yang pertama yang berkontribusi dalam ilmuwan tokoh tersebut yaitu ada Al-Bahi, psikolog muslim, Al-Kindi, filsafat Arab,
Ibnu Sina, pakar kedokteran muslim dunia. Al-Khawarizmi, ahli matematika yang bisa disebut dengan Bapak Al-Jabar. Ibnu Al-Haytham, yaitu fisikawan. Al-Jazari, ahli mekanik. Jabir Ibnu Hayyan, penemu kimia. Al-Batani, ahli astronomi. Dan yang terakhir Al-Farabi, ahli filsafat. Untuk soal yang terakhir, nomor 5, jelaskan bagaimana pengaruh kebijakan toleransi beragama yang ditetapkan pada masa pemerintahan Khalifah Umayyah dan Abbasiyah terhadap kehidupan masyarakat, dan berikan contoh konkret dari kebijakan tersebut bagaimana kemajuan peradaban Islam. Jadi, kebijakan toleransi beragama yang ditetapkan pada masa pemerintahan Khalifah Umayyah dan Abbasiyah ini memiliki pengaruh signifikan loh terhadap kehidupan masyarakat dan kemajuan peradaban Islam. Nah, pada Kekhalifan Umayyah juga memperbolehkan non-muslim seperti Kristen, Yahudi untuk menjalankan agama mereka. Kebijakan ini juga mengizinkan mereka untuk berpartisipasi dalam administrasi dan ekonomi yang membantu stabilitas sosial. Nah, ada pun juga contoh konkretnya, di daerah-daerah tersebut yang dikuasai Umayyah seperti Spanyol, komunitas Muslim, Kristen, dan Yahudi hidup berdampingan yang dikenal sebagai konvivensia. Hal ini juga menciptakan iklim intelektual yang subur, jadi di antara mereka tersebut tidak ada perselisihan. Adapun juga Kekhalifan Abbasiyah ini juga melanjutkan kebijakan toleransi, tetapi dengan lebih fokus pada pengembangan budaya dan ilmu pengetahuan. Nah, mereka juga mengundang para ilmuwan dari berbagai latar belakang termasuk non-muslim untuk berkontribusi dalam berbagai bidang. Adapun juga contoh konkretnya kayak di Bang Haddad gitu deh, pusat ilmuwan pengetahuan seperti Bait Al-Hikmah yang bisa diartikan sebagai rumah kebijaksanaan, menjadi tempat berkumpulnya ilmuwan dari berbagai agama yang berkontribusi pada terjemahan karya-karya di Yunani, Persia, dan India. Nah, hal ini juga mendorong kemajuan dalam ilmu pengetahuan astronomi, kedokteran, dan filsafat sesuai dengan pengembangan materinya masing-masing. Jadi, ini juga termasuk dalam kemajuan peradaban Islam karena menciptakan suasana damai yang memungkinkan berbagai kelompok etnis dan agama untuk bersama dan saling mempengaruhi, jadi hidup berdampingan tanpa perselisihan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam menjawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.